Fed mempertahankan suku bunga acuan di angka 4,25 hingga 4,50%. Bank Sentral Eropa kembali pangkas suku bunga. Aktivitas manufaktur Cina kontraksi akibat penurunan produksi jelang Tahun Baru Imlek. Halo sahabat finansial, apa kabar Anda akhir pekan ini? Bursa global sepekan kembali hadir dengan berbagai rilis data perekonomian penting 27 hingga 31 Januari 2025. Bersama saya Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Sahabat finansial, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve mulai menahan laju pemangkasan suku bunga dengan mempertahankan The Fed Fund Rate di angka 4,25 hingga 4,50%. Keputusan tersebut sejalan dengan prediksi para pelaku pasar keuangan global. Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed mempertahankan The Fed Fund Rate atau FFR di angka 4,25 hingga 4,50% pada Rabu waktu Amerika Serikat atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Keputusan menahan suku bunga ini adalah yang pertama setelah The Fed memangkasnya dalam 3 pertemuan beruntun terakhir kali. Kebijakan menahan suku bunga diputuskan pada awal tahun di rapat The Federal Open Market Committee atau FOMC pertama The Fed sejak Presiden Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat. Keputusan The Fed ini juga berbanding terbalik dengan keinginan Trump yang menginginkan suku bunga rendah. The Fed menahan suku bunga pada Januari 2025 setelah menurunkan Fed Funds Rate 3 kali pertemuan berturut-turut. Penurunan suku bunga total mencapai 100 basis poin. Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan, The Fed sedang berupaya menyelaraskan kebijakan tenaga kerjanya dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang promosi keberagaman dan inklusi. Ia juga mengisyaratkan perubahan dapat dibatasi dan perubahan tersebut akan konsisten dengan hukum yang berlaku. The Fed menjaga independensi kebijakan moneternya dengan hati-hati. Hal itu dilakukan dengan alasan bahwa pengaruh politik atas penetapan suku bunga bank sentral melemahkan kemampuan mereka untuk mengendalikan inflasi. Dengan inflasi yang masih di atas target 2%, The Fed akan menunggu tanda-tanda kemajuan lebih lanjut pada inflasi atau pelemahan pasar tenaga kerja sebelum memangkas suku bunga lebih lanjut. Masih dari Amerika Serikat, pasca pemilu 2024, indeks kepercayaan konsumen kembali menurun untuk bulan kedua secara berturut-turut. Indeks turun 5,4 poin menjadi 104,1 pada Januari 2025. Indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat kian menurun pasca pemilu 2024 yang memenangkan Presiden Donald Trump. Penurunan tersebut mencerminkan naiknya pesimisme warga Amerika Serikat terhadap perekonomian saat ini, terutama di bulan-bulan pertama pemerintahan Donald Trump. Berdasarkan data Conference Board yang rilis pada Selasa pekan ini waktu setempat, mencatat indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat turun 5,4 poin menjadi 104,1 pada Januari 2025. Angka ini lebih kecil dari 109,5 pada Desember 2024, sementara angka perkiraan pasar berada di posisi 108,1. Penurunan kepercayaan konsumen terbesar terjadi pada kelompok usia di bawah 55 tahun, sementara kelompok di atas 55 tahun mengalami peningkatan kepercayaan. Penurunan kepercayaan paling tajam berlangsung pada kelompok rumah tangga berpenghasilan lebih dari $125.000 Amerika Serikat per tahun. Lalu konsumen dengan pendapatan paling rendah justru mengalami kenaikan angka indeks paling besar. Sejak dilantik pada pekan lalu, Presiden Donald Trump telah tanda tangani puluhan instruksi dan mengancam akan berlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang mitra dagang Amerika seperti China dan Meksiko.
Sahabat finansial, penjualan rumah baru di Amerika Serikat pada Desember 2024 tumbuh lebih tinggi dari perkiraan. Angkanya naik 3,6% secara tahunan menjadi 698 ribu. Pasar perumahan Amerika Serikat kembali menunjukkan pemulihan. Penjualan rumah baru pada Desember 2024 tumbuh positif dan lebih tinggi dari perkiraan ekonom. Kondisi ini memperlihatkan minat yang tetap kuat di tengah tantangan suku bunga yang masih tinggi. Berdasarkan data Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang dirilis pada Senin pekan ini waktu setempat, mencatat penjualan rumah baru naik 3,6% secara tahunan menjadi 698 ribu pada Desember 2024. Sebelumnya pada November 2024, penjualan rumah baru hanya mencapai 674 ribu unit. Penjualan rumah baru dihitung saat penandatanganan kontrak. Pada 2024, diperkirakan 683 ribu rumah baru terjual. Angka ini naik 2,5% jika dibandingkan tahun 2023. Harga rumah baru rata-rata naik 2,1% menjadi 427 ribu dolar Amerika Serikat pada Desember 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju kenaikan itu melambat di tengah meningkatnya stok rumah baru. Data Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat juga melaporkan peningkatan penjualan rumah pada November 2024. Data ini mencatat pembangunan rumah tunggal dan izin bangunan meningkat dalam 10 bulan. Sementara penjualan rumah bekas juga naik ke level tertinggi sejak Februari 2024. Kita beralih ke Eropa. Bank Sentral ECB kembali pangkas suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 2,75%. Langkah tersebut menandai pemotongan kelima sejak Juni 2024. Bank Sentral Eropa atau ECB kembali memangkas suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 2,75%. Kebijakan ini ditempuh di tengah stagnasi ekonomi kawasan zona euro dan inflasi yang kian mendekati target 2% Bank Sentral. Inflasi sempat naik dalam beberapa bulan terakhir, namun Bank Sentral tetap optimistis targetnya akan tercapai. Pada Desember 2024, inflasi masih berada di rentang yang dapat dikendalikan ECB dan naik 2,4%. Fluktuasi harga energi menjadi penyebab utama ketidakstabilan inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Namun, kini ECB lebih fokus pada melemahnya perekonomian kawasan zona euro yang secara tak terduga stagnasi hingga akhir 2024. Stagnasi ekonomi pada kuartal keempat 2024 menjadi pukulan bagi Bank Sentral yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 0,2%. Pelemahan ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik di Jerman dan Prancis. Data ekonomi yang lemah ini semakin memperkuat seruan kepada pembuat kebijakan untuk menurunkan suku bunga hingga ke level yang tidak lagi menghambat ekonomi. Batasan ini berada di rentang 2 hingga 2,25%, yang berarti masih ada ruang untuk 2 kali pemangkasan suku bunga. Eropa kini juga menghadapi ancaman perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman Trump untuk menaikkan tarif barang-barang Eropa menjadi faktor risiko utama bagi perekonomian zona euro. Namun ECB menekankan dampak kebijakan itu lebih berpotensi menekan aktivitas ekonomi daripada memicu lonjakan inflasi. Beralih ke Asia, awal tahun pelaku pasar keuangan global dikejutkan dengan data aktivitas manufaktur Cina yang kontraksi akibat penurunan produksi jelang tahun baru Imlek. Indeks manajer pembelian manufaktur turun menjadi 49,1 pada Januari 2024. Jelang liburan tahun baru Imlek membuat aktivitas di banyak pabrik di Cina menurun pada Januari 2025. Biro Statistik Nasional atau NSB merilis pada Senin pekan ini waktu setempat. Indeks manajer pembelian manufaktur berada di angka 49,1. Angka ini turun dari Desember 2024 yang mencapai 50,1. Angka berada di bawah level 50 menunjukkan perkembangan yang kontraksi. Manufaktur terpengaruh dengan liburan festival musim semi dan banyaknya karyawan yang cuti untuk pulang kampung. Produksi dan pesanan baru turun ke level terendah dalam 5 bulan terakhir.
Pesanan ekspor juga turun ke level terendah sejak Februari 2024. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya permintaan global. Kemudian, Biro Statistik Nasional juga merilis indeks aktivitas non-manufaktur di bidang konstruksi dan jasa yang juga menurun meski angkanya ekspansif. Pada Januari 2025, indeks manajer pembelian non-manufaktur berada di level 50,2. Angka ini turun dari Desember 2024 yang mencapai 52,2. Saat ini, China juga menghadapi tarif perang dagang Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menerapkan tarif yang tinggi untuk barang-barang China. Kondisi ini merugikan ekspor China yang menyumbang hampir sepertiga dari pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024. Masih dari China, industri China alami penurunan laba perusahaan pada 2024. Laba industri berbagai perusahaan besar China turun 3,3%. Banyak perusahaan besar di China yang mengalami penurunan laba selama 3 tahun berturut-turut. Kondisi ini terjadi akibat tekanan deflasi yang berkepanjangan. Data Biro Statistik Nasional NBS yang rilis pada Senin pekan ini waktu setempat mencatat laba perusahaan industri China turun 3,3% pada 2024. Angka tersebut melemah 2,3% jika dibanding dengan tahun 2023. Laba industri menjadi tolak ukur kesehatan keuangan pabrik, tambang, dan utilitas. Keuangan perusahaan menjadi lebih sulit saat ekonomi berada dalam ruang lingkup deflasi. China masih menghadapi lemahnya konsumsi dan permintaan investasi dalam negeri. Kemudian harga produsen turun selama lebih dari 2 tahun hingga akhir 2024. Penurunan itu terjadi sebesar 2,2%. Data Biro Statistik Nasional juga mencatat laba perusahaan produsen peralatan pendingin rumah tangga melonjak mencapai 175% pada kuartal keempat tahun 2024. Produk domestik bruto Filipina tumbuh 5,2% pada periode Oktober hingga Desember 2024. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan sebesar 5,5%. Badan Statistik Filipina Kamis pekan ini waktu setempat merilis produk domestik bruto atau PDB yang hanya tumbuh sebesar 5,2% pada periode Oktober hingga Desember 2024. Angka ini lebih rendah dari perkiraan sebesar 5,5%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Filipina pada 2024 hanya mencapai 5,6%. Angka ini berada di bawah target pemerintah yang telah disesuaikan menjadi 6 hingga 6,5%. Kemudian secara kuartalan, ekspansi ekonomi juga lebih lambat dari yang diperkirakan, yakni hanya sebesar 1,8%. Filipina mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat pada kuartal keempat tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan ekspansi ekonomi sepanjang tahun berada di bawah target. Perlambatan disebabkan hambatan dalam investasi, konsumsi, serta penurunan produksi pertanian. Salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan adalah musim topan yang parah pada paruh kedua 2024. Topan itu merusak hasil panen dan menekan produksi pertanian. Selain itu, ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik turut berdampak pada sektor manufaktur, konsumsi rumah tangga yang menyumbang 2/3 dari perekonomian. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.